Kisah Nabi Sulaiman dan pemuda kubah permata yang tinggal di dasar laut selama ribuan tahun. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi banyak karunia oleh Allah. Di antaranya adalah kekuasaan atas manusia, jin, binatang, dan angin, serta kemampuan untuk berbicara dengan semua makhluk. Suatu hari, Allah memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman untuk pergi ke sebuah pantai, di mana Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib dan istimewa. Nabi Sulaiman pun berangkat ke pantai tersebut bersama dengan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Sesampainya di sana, Nabi Sulaiman tidak melihat apa-apa yang luar biasa, hanya ada laut yang luas dan ombak yang besar. Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk menjadi tenang, dan angin pun menurut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan salah satu jin untuk menyelam ke dalam laut dan mencari sesuatu yang ajaib. Jin itu menyelam sejauh yang ia mampu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia melaporkan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin itu, karena ia yakin bahwa Allah pasti ada maksudnya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit yang lebih kuat dan cepat dari jin biasa untuk menyelam ke dalam laut. Jin Ifrit pun menyelam lebih dalam lagi, tetapi ia juga tidak menemukan apa-apa. Ia kembali ke permukaan dan melaporkan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih tidak puas dengan laporan jin Ifrit itu, karena ia yakin bahwa Allah tidak akan menipunya. Maka Nabi Sulaiman berpaling kepada Ashif bin Barkhia, seorang punggawa yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya, ilmu laduni. Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif, "Wahai Ashif, bawakan, tunjukkan padaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di lautan ini." Ashif tidak menyelam ke laut seperti jin sebelumnya, namun ia hanya berdoa kepada Allah dengan tangan terbuka. Tak lama kemudian, air laut terbelah dan muncullah kubah besar berwarna putih dengan pintu di keempat sudutnya. Pintu pertama terbuat dari berlian berharga, pintu kedua terbuat dari batu delima, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjud hijau. Ashif berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, inilah mukjizat yang ingin Allah tunjukkan kepadamu. Letaknya di dasar lautan 3 kali kedalaman jin pertama kali menyelam." Nabi Sulaiman pun terkesan dengan kubah tersebut dan mendekatinya. Kubahnya terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang beribadah dan sujud kepada Tuhan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, "Siapakah kamu? Apakah kamu termasuk ras malaikat, ras jin, atau ras manusia?" Pemuda itu menjawab, "Saya seorang manusia biasa." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Bagaimana mungkin, atas dasar apa kamu memperoleh kemuliaan seperti ini?" Pemuda itu menjawab, "Atas dasar baktinya kepada orang tua. Dulu ibuku adalah seorang wanita yang sudah sangat tua. Aku biasa menggendongnya di punggungku. Karena kebaikannya kepadaku ibuku sambil berdoa, 'Ya Tuhan, kabulkanlah anakku kualitas kepuasan, dan ketika aku meninggal,
letakkan anakku bukan di dunia dan bukan di langit. Ketika ibuku telah meninggal, suatu hari aku sedang berjalan-jalan di pantai di tepi laut. Tiba-tiba pada saat itu aku melihat sebuah kubah terbuat dari berlian yang berharga. Aku mendekatinya, saat itu juga kubah itu terbuka dengan sendirinya, dan aku memasukinya, kemudian kubah itu ditutup kembali dengan izin Allah. Jadi aku tidak mengerti apakah aku berada di bumi atau di luar angkasa. Nabi Sulaiman bertanya, "Bagaimana Allah memberikan rezeki kepadamu di kubah ini?" Pemuda itu menjawab, "Saat aku merasa lapar, lalu Allah menumbuhkan pohon di kubah ini dan kurmanya banyak. Dia memberiku rezeki melalui pohon ini, dan saat aku merasa haus di sana memercikkan air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih segar dari es, minuman dingin." Ya, Nabi Sulaiman bertanya, "Sudah berapa lama kamu berada di dalam kubah ini?" Pemuda itu menjawab, "Saya tidak tahu, karena saya tidak menghitung siang dan malam. Saya hanya sibuk beribadah kepada Tuhan." Dan Nabi Sulaiman berkata, "Kamu hidup pada zaman Nabi siapa?" Pemuda itu menjawab, "Saya hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman kaget mendengar jawaban itu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyangnya yang hidup ribuan tahun sebelumnya. Nabi Sulaiman bersabda, "Maha suci Allah, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu." Pemuda tersebut telah berada di kubah permata tersebut sejak zaman Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Sulaiman. Jadi, pemuda itu telah berada di dalam kubah permata selama lebih dari 2000 tahun. Nabi Sulaiman berkata, "Maukah kamu tinggal bersama kami?" Pemuda itu berkata, "Kembalikan aku ke tempat asalku, dan biarkan aku terus beribadah kepada Tuhan, sampai waktu yang Tuhan kehendaki." Nabi Sulaiman keluar dari kubah dan memerintahkan Asyif untuk mengembalikan kubah tersebut ke tempatnya. Nabi Sulaiman pun bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ditunjukkan kepadanya, dan beliau meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Begitulah kisah Nabi Sulaiman dan pemuda kubah permata yang menunjukkan betapa besarnya karunia Allah kepada hambanya yang berbakti kepada orang tua dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan meneladani akhlak Nabi Sulaiman dan pemuda kubah permata. Segala kebenaran detail kisah kita kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik kisah kehidupan. Amin.